warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Aulia Putri dengan NIM 190102537 kelas 6L sumber daya berkelanjutan dengan dosen pengampu Bapak Hari Naredi MPD. Di sini saya ingin menjelaskan kerusakan lingkungan dengan judul kerusakan lingkungan hidup lokal serta upaya atau solusi yang dilakukan untuk mengatasinya. Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang di mana manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan menurut Emil Salim, lingkungan adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruhnya yang terdapat di dalam ruang yang mempengaruhi segala yang berada di dalam ruang yang kita tempati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang tersusun atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu sendiri merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Contohnya itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik itu sendiri merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang tidak bernyawa, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, terdapat 3 sebab utama mengapa Indonesia merasa perlu untuk menangani masalah lingkungan hidup. Antara lain, yang pertama, kesadaran bahwa Indonesia sulit menanggapi masalah lingkungan hidup sendiri. Yang kedua, keseharusan untuk mewariskan kepada generasi mendatang bahwa sumber daya alam yang bisa diolah secara berkelanjutan dalam proses pembangunan jangka panjang. Yang ketiga, alasan yang bersifat ideal dalam mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Adapun masalah lingkungan sendiri pada hakikatnya dapat didefinisikan secara mendasar sebagai perubahan dalam lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan akibat negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia. Lingkungan yang tercemar secara langsung atau tidak langsung lambat laun akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadi dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kerusakan yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia, lalu yang kedua disebabkan oleh pencemaran, baik yang berasal dari air, udara, maupun tanah. Berikut ini kerusakan yang terjadi pada lingkungan hidup lokal di Indonesia, antara lain, yang pertama banjir. Masalah banjir yang membesar dikarenakan sungai-sungai yang ada semakin sakit. Hal ini dikarenakan pengerusakan lingkungan yang kian meluas. Kondisi kritis daerah aliran sungai merupakan salah satu penyebab banjir, seperti yang terjadi di Aceh Timur. Hal ini tidak terlepas dari ulah manusia yang tidak menjaga lingkungan alamnya. Situasi tersebut ditambahnya tingginya curah hujan belakangan ini. Khusus untuk DKI Jakarta, Siswoko mengungkapkan hampir 50% wilayahnya ditempati daerah rawan banjir, sehingga tidak aneh lagi jika daerah metropolitan ini tidak terlepas dari persoalan banjir. Banjir terjadi karena kerusakan lingkungan dengan menurunnya daya tanah untuk meresap air, pengubahan tata guna lahan, hutan-hutan jadi permukiman, industri, bangunan-bangunan beton, dan lainnya. Semua itu mengakibatkan tak adanya kesempatan bagi air untuk meresap ke dalam tanah. Berikut ini data bencana alam yang terjadi di Indonesia
hingga Oktober tahun 2021, terbanyaknya bencana banjir. Kedua, longsor. Kerusakan lingkungan menerjang pada tahun 2021 di wilayah Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yakni kerusakan lingkungan akibat bencana longsor yang merupakan bencana alam yang tidak bisa dihindari. Bencana longsor menimbulkan kerusakan fisik meliputi terkikisnya lereng, hancurnya batuan dasar, tanah menjadi hilang, kesuburan tanah menurun, sanitasi air menjadi buruk, rusaknya infrastruktur rumah maupun jalan. Adapun kerusakan biotik meliputi tutupan lahan menjadi hilang, tanaman mati akibat tertutup maupun terbawa material longsor. Hal ini dapat terjadi pada musim hujan, saat intensitas air hujan mulai meningkat, yang merupakan faktor pemicu terjadinya longsor. Ketiga, pembakaran atau kerusakan hutan. Dalam kondisi lingkungan hidup di Indonesia sedang keadaan yang tidak baik-baik saja. Hutan di Kalimantan hingga Papua masih terus mengalami eksploitasi dan penghancuran oleh korporasi, yakni berupa penggundulan hutan untuk dialihkan menjadi industri ekstraktif. Aktivasi industri ekstraktif yang mengeksploitasi alam ini bukan hanya berdampak pada penyusutan hutan yang berfungsi sebagai penyerap emisi karbon dioksida, namun sekaligus ikut memaparkan laju pemanasan global dan mengancam sumber penghidupan puluhan juta masyarakat adat. Dari riset yang telah dilakukan oleh Walhi, didapatkan data bahwa lahan seluas 159 juta hektar sudah terkapling dalam izin investasi industri ekstraktif. Luas wilayah daratan yang secara legal sudah dikuasai oleh korporasi yakni sebesar 82,91%, sedangkan untuk wilayah laut sebesar 29,75%. Data IKBES 2018 juga menyebutkan bahwa setiap tahunnya Indonesia kehilangan hutan seluas 680.000 hektar yang mana merupakan terbesar di region Asia Tenggara. Dengan kerusakan hutan yang seluas itu, tidak mengherankan jika kemudian sepanjang tahun 2020 BNPB mencatat terdapat 2.925 kejadian bencana alam di Indonesia. Berikut ini data jumlah kejadian bencana alam pada tanggal 1 Januari hingga 16 Maret tahun 2022. Keempat, polusi udara. Permasalahan lingkungan menjadi sebuah isu yang terus bergema beberapa tahun belakangan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya dampak negatif yang muncul dari kerusakan lingkungan. Kemajuan teknologi juga menjadikan udara terus-menerus mengalami pencemaran yang kita kenal dengan istilah polusi udara. Polusi udara merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan dan dampaknya juga mengarah ke kesehatan manusia. Polusi udara memiliki penyebab yang sangat beragam, tergantung lokasi pencemaran udara tersebut terjadi. Di Indonesia, pencemaran udara lebih dari 70% berasal dari emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor akan menghasilkan gas pembuangan yang kemudian terkumpul di udara. Pencemaran udara yang satu ini jika terjadi dalam skala besar akan menyebabkan gangguan lingkungan dan membawa dampak yang cukup mengkhawatirkan. Saat ini polusi udara menjadi salah satu yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data WHO, sekitar 98% kota dengan jumlah penduduk di atas 100.000 orang yang berpenghasilan rendah hingga menengah ternyata tidak memenuhi standar kualitas udara yang baik. Tentu masalah ini menjadi masalah bersama yang perlu untuk diatasi dengan baik agar kualitas udara menjadi sehat dan aman. 5. Limbah industri. Limbah industri adalah buangan hasil dari proses produksi dari banyak industri yang beroperasi. Indonesia sendiri merupakan negara berkembang dengan banyak industri,
Tak heran lagi jika pencemaran lingkungan di Indonesia seringkali terjadi. Pencemaran sendiri diartikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air maupun ke dalam udara. Pembuangan limbah yang dilakukan sembarangan ini memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya itu limbah cair dari pabrik antara lain adalah sisa perwarna pakaian cair, sisa pengawet cair, limbah tempe, limbah tahu, kandungan besi pada air, kebocoran minyak di laut, serta sisa-sisa bahan kimia lainnya. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain. Yang pertama, ikan dan biota air akan mati. Yang kedua, dapat mencemari air. Yang ketiga, menimbulkan bau yang tidak sedap. Keenam, pencemaran laut. Pencemaran di lingkungan laut diakibatkan dimasukkannya oleh manusia secara langsung atau tidak langsung ke dalam lingkungan laut yang mengakibatkan dampak buruk seperti kerusakan pada keberlangsungan kehidupan laut, sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia serta gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan. UNCLOS tahun 1982 ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem, habitat, biota laut, dan penurunan kualitas lingkungan pesisir. Ancaman pencemaran tersebut apabila tidak ditangani secara tepat dapat mengakibatkan semakin meluasnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan biota. Adapun pemerintah telah menerbitkan PP nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut. Pemerintah mengatur terkait mekanisme pengurangan pencemaran laut, termasuk pembentukan tim koordinasi nasional terhadap penanganan sampah di laut. Daerah Teluk Jakarta salah satu kawasan dengan pencemaran laut terparah. Warna air laut di teluk ini semakin menghitam dan sampah yang rapat mengambang di permukaan air. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menyebutkan pencemaran itu berasal dari limbah domestik dan industri yang di bawah 13 sungai bermuara di sana. Pencemaran juga terjadi di Taman Nasional Pulau Seribu LSM dengan jaringan advokasi tambang atau JATAM, bahkan menyebutkan telah menemukan gumpalan minyak di 78 pulau sejak tahun 2003. Ketujuh, pemanasan global. Pemanasan global yang merupakan kejadian meningkatnya suhu permukaan bumi, lautan, dan atmosfer sebenarnya merupakan peristiwa alam yang sudah sering terjadi semenjak awal kejadian bumi kurang lebih 4 miliar tahun yang lalu. Pemanasan global akan menjadi masalah apabila laju peningkatan suhu bumi melebihi batas ambang perubahan normal. Akhir-akhir ini bumi mengalami pemanasan yang sangat cepat. Para ilmuwan dikatakan sebagai akibat aktivitas manusia. Penyebab utama pemanasan bumi ini adalah pembakaran bahan bakar fosil terutama batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang melepas karbon dioksida CO2 dan gas-gas lainnya yang disebut sebagai gas rumah kaca ke atmosfer bumi. Gas rumah kaca ini berperan sebagai selimut yang menahan panas yang berasal dari radiasi matahari. Di beberapa wilayah, hewan-hewan akan bermigrasi ke daerah-daerah yang suhunya lebih sesuai, sedangkan spesies hewan dan tanaman yang tidak mampu berpindah dan menyesuaikan diri akan musnah. Potensi akibat yang ditimbulkan oleh pemanasan permukaan bumi dan atmosfer ini sangat besar dan skalanya sangat luas. Belakangan ini kita sering merasakan lebih panas dibandingkan dulu, tanpa menyadari bahwa itu adalah akibat dari pemanasan global. Naikkan suhu global sejak
sekitar tahun 1980 sampai tahun 2021 meningkat 2 kali lebih cepat daripada periode sebelumnya. Berikut ini presentasi dari pemanasan global. Adapun solusi yang tepat untuk mengatasi kerusakan lingkungan antara lain, yang pertama adanya pembangunan banjir kanal timur dan tanggul-tanggul serta penyediaan polder untuk banjir. Yang kedua, mulai mengalihkan pola pikir untuk menggunakan transportasi umum daripada transportasi pribadi. Yang ketiga, melakukan gaya hidup hemat energi untuk mengurangi polusi udara. Yang keempat, memanfaatkan sampah organik dan non-organik. Yang kelima, menerapkan prinsip 4R. Yang keenam, melakukan reboisasi. Yang ketujuh, menjaga penghijauan di daerah kita. Yang kedelapan, menghimbau